kita itu bukan musuh teknologi, kita itu bukan musuh gadget ya. Ya, kita itu adalah musuh ketika teknologi atau gadget itu menjadi tuan. Maksudnya menjadi tuan dan kita jadi budaknya. Nah itu. Dan Islam pun hadir bukan untuk anti modernisasi ya. Islam itu nggak anti modernitas. Kalau kita tarik ke belakang itu banyak penemuan-penemuan Muslim itu justru jadi rujukan para ilmuwan Barat yang hari ini mereka maju. Jadi agama itu Islam itu bukan melarang modernitas atau teknologi, tapi ketika modernitas itu udah keluar jalurnya, nah agama itu yang menjaga itu supaya tetap pada rule-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli karet kembali lagi di Jebret. Ya. Apa kabar sobat netizen Jebret sekalian? Kembali lagi bersama kami ya di malam ini yang luar biasa. Pada malam ini insya Allah kita akan membahas tentang isu yang hari ini sedang marak ya, dan bisa jadi isu ini bisa jadi tidak disadari ya. Apakah itu ya ini terkait tentang sosial media. Temanya adalah bias tontonan menjadi tuntunan. Nah, dan pada malam hari ini juga ya kita mengundang bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang praktisi pendidikan yang sudah bergelut dalam pendidikan kurang lebih 24 tahun ya. Kurang lebih 24 tahun, Masya Allah. Insya Allah dengan latar belakang, dengan pengalaman beliau, pengetahuan beliau, pemahaman beliau, insya Allah bisa menjadi bisa memberikan insight kepada kita terkait isu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan juga beliau juga ditemani pada malam ini beliau ditemani oleh saya ya, Zakaria, dan juga teman saya di sini ada Kang Rijal, ada Kang Rifki, dan juga ada Kang Yusuf. Baik, mungkin langsung saja Tad. Stop namanya dulu. Oh iya dong, lagi. Kita tamu doang. Oh iya. Gak kenal nanti penonton. Beliau saya dipanggil Ustadz Denny. Jangan Ustadz berat Ustadz. Kang Denny. Denny. Oke, Kang Denny. Nah, KDM. mungkin langsung aja Kang Denny ya, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Jadi gini Kang Denny, di zaman yang serba cepat ini ya, khususnya dalam mendapatkan informasi, jadi di sosial media ini kan kita sering melihat begitu banyak konten. Jadi banyak informasi yang masuk dalam pikiran kita. Nah, dan sedikit demi sedikit secara perlahan itu membentuk cara berpikir kita, cara bersikap kita, hingga bahkan standar masyarakat yang bisa berubah. Ya kan, yang mana kita bisa lihat lah banyak dari tren-tren media sosial itu menjadi di masyarakat itu menjadi yang awalnya itu nggak normal jadi normal. Ya kan, mungkin kalau zaman dulu gak ada yang joget-joget, sekarang jadi banyak joget-joget gitu kan. Dan itu normal kan gitu. Ataupun mungkin yang bahkan juga kadang-kadang sering kali bahkan itu banyak yang dia ini menyalahi norma-norma, baik norma di masyarakat maupun norma agama, yang mungkin tadi pamer aurat gitu, dan mungkin juga budaya-budaya kayak kan banyak tuh kayak rumah tangga misalnya, ini suami yang patriarki nih. Wah, itu kan banyak tuh standarisasi. Iya, nah itu di sosial media itu jadi kayak seolah benar-benar seberpengaruh itu, Ustaz. Nah, itu kalau menurut Ustaz nih, Ustaz, kenapa sih, maksudnya kenapa sosial media itu bisa begitu mudah mempengaruhi cara perilaku masyarakat ataupun mungkin khususnya anak muda gitu, Ustaz? Gimana? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang kita suka heran ya, kenapa remaja hari ini tuh sekarang minta sesuatu yang remaja 10 tahun lalu tuh nggak minta. Beda ya. Sekarang kita dari situ ya. Terus kenapa sekarang misalkan contoh gini, kenapa standar kecantikan berubah, standar hubungan pergaulan laki-laki perempuan berubah. Nah itu jangan sekedar dilihat hari ini gitu, jangan-jangan itu ada proses panjang ya. Ada proses panjang dimana kalau karena dulu jurusan sosiologi ya, di teori sosiologi itu ada namanya istilah
teori social learning gitu. Jadi sosial itu belajar dari mana? Belajar dari yang mereka lihat, mereka dengar, terus ada repetisi, pengulangan, akhirnya di situ tuh kalau di teori itu disebutkan bahwa manusia itu kadang melihat, bukan kadang, manusia itu biasanya melihat, mengingat, terus mencoba, ngulang, lama-lama jadi habit. Terbiasa. Karena terbiasa dilihat terus-terusan. Nah, akhirnya di teori lain juga disebutkan ada namanya teori kultivasi. Jadi teori kultivasi itu bilang bahwa paparan media itu kadang mempengaruhi orang untuk melihat realitas. Misalkan sering nonton sinetron, tonton orang kaya, bahagia, seneng, akhirnya mereka berpikir, oh jadi kalau pengen bahagia itu mesti kaya ya. Terus oh kalau cantik ke salon, oh berarti kalau mau cantik harus ke salon ya. Bukannya ya kayak gitu, jadi akhirnya pandangan sosial jadi berubah. Jadi kenapa bisa berubah? Ya itu ada proses panjang ngelihat, terus terpapar, terus dia mau mencoba, ngulang, akhirnya lama jadi kebiasaan. jadi semakin intens itu ya, maksudnya semakin sering itu jadi bisa merubahnya itu karena seringnya itu kan. Iya, kadang jadi karena sering ya. Jadi gini, dulu tuh ada dari JIL ya, Jaringan Islam Liberal itu pernah ngomong gini, udah biarin lah orang, nggak usah dilarang-larang buka aurat gitu kan, misalnya pakai baju terbuka. Ntar juga kalau kebiasaan, nanti orang biasa kok. Nah itu kan pemikiran salah tuh, karena nanti akhirnya sesuatu yang tabu jadi biasa gitu. Misalkan dulu waktu saya zaman SD ya, makan di depan orang itu kayaknya sungkan, itu malu gitu. SMP itu kalau makan sama gini makan. Tapi sekarang makan tuh kalau kelihatan justru malah jadi kebanggaan, kayak mukbang ya. Jadi kebanggaan, jadi seneng ya. Kalau kita mah dulu generasi milenial gitu ya, tahun 90-an, itu makannya itu depan orang tuh malu, nggak enak kan, minimal mau nawarin harus ada lebih. Kita makan terus ada dua buat nawarin. Tapi hari ini mah enggak, cuek aja kan, dari berubah ya standarnya kayak gitu. Jadi tadi agak cukup menarik yang dikatakan Pak Denny ya, terkait pertama itu kan orang tuh biasanya melihat, kemudian lihat terus mengingat, terus mencoba dan jadi habit. Ngulang. Nah itu sebenarnya ada mungkin dua jenis, itu kan sebenarnya pemikiran yang coba dimasukkan untuk oleh Barat gitu kan. Ada dua cara pemikiran mungkin yang saya dapat. Pertama, mungkin pemikiran bisa didapatkan oleh pengajian langsung gitu, mengkaji ilmu. Kemudian ada yang kedua tadi, dari yang sebenarnya terjadi di masyarakat sekarang gitu, yaitu melalui tontonan. Tontonan yang kemudian bukan hanya jadi tuntunan, tapi tuntutan juga. Gitu jadi tuntutan. Ya, jadi tuntutan. Jadi tujuan ya. Iya, jadi tujuan. Sehingga tadi kenapa bisa berubah kan 10 tahun remaja yang lalu dan sekarang itu beda. Karena emang mungkin yang saya lihat selain yang bisa disampaikan ini tambahan 10 tahun yang lalu mungkin alat komunikasi seperti handphone itu kan tidak ada, dan sekarang masuk ke kita gitu kan di masa para remaja. Dan remaja itu mungkin identik dengan sebuah di mana para remaja itu identik dengan mencari jati dirinya sendiri gitu. Prosesnya di mana dia mencari jati dirinya sendiri, kemudian tujuan hidup, orientasi hidup. Nah, dia itu dicemari sebenarnya oleh alat contohnya gadget yang membuat tuntunan itu, membuat tontonan itu menjadi sebuah tuntunan gitu kan. Dia harusnya mencari arah yang benar, dan sebenarnya alat komunikasi kan nggak salah, gadget itu nggak salah. Kemudian seorang yang mungkin yang salah menggunakan, karena remaja itu mereka masih polos, mungkin tidak punya orientasi, kemudian dihadapkan dengan sebuah tontonan yang bisa merusak pemikiran mereka, kemudian tujuan hidupnya pun sampai nggak jelas. Bahkan tontonan yang buruk, tontonan baik kan sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadikan tuntunan, gitu ya. Ini jadikan tontonan yang buruk jadi tuntunan. Bahkan memang ya anak sekarang tuh kalau nggak punya HP itu kayak gimana ya? Kayak aneh banget gitu. Kalau saya dulu sekolah ya punya HP itu ketika masuk SMA doang. Saya punya HP malah pas saya mau kuliah. Udah mau kuliah ya. Anak dulu kan masih mainnya kayak main kelereng, dulu main karet lah, main gambar. Kalau anak sekarang udah beda, miring semua HP-nya. Tapi timbul pertanyaan dari saya gitu kan, dengan sesuatu yang disebutkan tadi oleh Kang Denny, perlu nggak sih kira-kira kayak
untuk sekarang ini penggunaan gadget tentunya di masyarakat khususnya di Indonesia itu dibatasi gitu. Atau mungkin barangkali bisa pemerintah itu mengeluarkan peraturan gadget ini Dibatasi. dibatasi gitu. Perlu nggak di era yang modern gitu? Iya, sebelum membatasi kan kita harus Lihat efeknya. lihat ke belakang dulu ya. Heeh. Misalkan dulu tahun 80 sampai tahun 90-an ya, misalkan. Dulu tuh di kampung itu kalau habis maghrib itu sepi jalanan tuh. Yang bapak-bapaknya Iya. yasinan di masjid, yang ibu-ibunya di rumah ngaji, anak-anaknya juga ke surau gitu ya. Tapi kan kalau udah tahun 2000 tuh nggak ada tuh suara-suara seperti itu lagi. Ada pergeseran gitu. Ternyata apa? Ditemukan televisi. Televisi ketemu. Terus sekarang tuh hubungan manusia sama teknologi tuh udah berubah juga, cepet banget berubah. Kalau dulu kita tuh nyari, misalkan TV nih, salurannya dulu kan masih ada TVRI ya. Itu juga dibatasi, kita cuma dapat TVRI doang. Muncul lah RCTI, SCTV. Ada pilihan lagi kita bisa milih, tapi masih terbatas. Hari ini itu cepat banget. Kita nyari media nyari kita. Tergantung algoritma. Nah itu kan akhirnya cepat banget ya perubahan itu tuh. Jadi dulunya kita nyari media, karena media nyari kita ya. Kalau misalnya tanya butuh gak perubahan peraturan pemerintah buat itu, jangan sampai gini ya. Kalau kan pernah di Australia udah diterapin ya, anak-anak umur sekian itu yang masih belum punya kepentingan sama HP sama gadget Memang nggak boleh. itu nggak boleh. Terus juga ada iklan di Thailand ya, iklan itu yang suka lucu-lucu tuh. Jadi seorang ayah pengen ngehadiahin gadget tablet, terus kata penjualnya umurnya berapa ditanya segala macam. Jadi bijak banget itu. Lebih baik jangan dulu, belum punya kepentingan. Tapi masih berlaku sampai sekarang. Apa ya? Masih berlaku aturan itu. Kalau di Australia terakhir yang Anda dengar sih udah diterapin, tapi negara lain Anda nggak tahu ya. Kalau tapi Anda iklan-iklan itu kan nunjukin bahwa kesadaran pemerintah tuh udah ke situ gitu. Maksudnya pemerintah luar ya, bukan pemerintah Konoha. Kalau Konoha batasin akun Instagram. Kalau Konoha penjualnya malah nyaranin yang ini aja lebih bagus. Ya soalnya kita pendekatannya masih ini ya apa? Tapi gue bingung ya. Maksudnya apa sih pendekatan orang-orang buat kebijakan itu sampai tuh kayak gituan itu nggak tampak gitu ya. Kayak KPI komisi apa yang suka sensor itu, suka nyensor itu pun kadang suka debatable gitu kan. Kayak ada konten apa misalnya influencer ngomong apa, lu kan ngomong maaf ya, lu ngomong anjir aja itu kan jadi masalah ketika ada satu apa namanya kalau selebgram itu kan masalahin itu. Itu cuma anjir doang segala macam. Jadi orang tuh nah itu lagi nanti awal gini, cuma TikTok doang, cuma joget doang, cuma bercanda doang gitu aja serius. Padahal manusia itu kan belajar dari ngelihat gitu. Makanya anak-anak kan suka ngikutin ngomong anjir lah apalah, karena setan itu atau halus banget ya ketika orang ngomong anjing itu dianggap nggak boleh. Atau setan tuh ngebisikin udah ganti lah sama anjir. Sekarang anjir udah bermasalah jadi anjir terus jadi bejir. Jadi berevolusi terus tuh. Karena emang selalu nyari celah ya. Nah itu kan sekarang begitu aja udah ribet banget ente aja nggak paham efeknya gitu. Kita kalau udah ngebobol seperti udah meledak baru kita kebingungan. Karena yang tanggung jawab itu para influencer tanggung jawab tuh kalau misalnya ada anak kecil ngomong kasar. Sekarang ngomong kasar tuh jadi ngomong maaf ya. Orang kecil harus ngomong ada buntut gitu. Iya. Lu dari mana anjir? Ya anjir. Kayak apaan sih gitu. Terus pakai jangan jadi gitu. Iya nih Cok. Iya itu tuh. Itu kan. Aduh kacau. Jadi apa? Dosa jariah yang ngerinya jadi dosa jariah. Makanya influencer itu pahalanya gede, dosanya juga gede kalau dia nggak hati-hati. Berarti bohong ya kalau misalnya ada orang nih pas dia lagi nonton, misalkan nonton yang nggak benar gitu kan, terus kita ingetin, terus dia bilang begini, gua kan cuma nonton doang tapi gua nggak ngakuin. Berarti itu maksudnya omongan kayak gitu tuh bisa diterima nggak Kang? Kalau menurut Kang ini gua kan cuma nonton doang tapi gua nggak ngakuin gitu. Kembali ke teori kultivasi tadi bahwa kalau orang dipapar terus-terusan, lama-kelamaan itu akan jadi kebiasaan dan jadi pemakluman. Contoh misalnya gini, dulu Perang Dunia Kedua, Hitler itu punya propaganda gitu. Setiap pagi itu radio Jerman itu selalu muji-muji Hitler. Bahkan kalau ketemu kan suka ada istilah Heil Hitler. Itu tujuannya apa?
dia ngebranding Jerman, punya pemimpin Führer itu, si Hitler itu pemimpin yang luar biasa gitu. Jadi terus jadi apa papar terus akhirnya lama-lama kan jadi kultus. Iya. Wah, jadi Kalau kultus. sekarang hidup Jokowi. Oh, sih. Ada diem aja ya. Kali ini saya akan lawan. Lebih aman. Iya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bahas lebih spesifik nih Kang, kan tadi Kang Rifki sempat singgung ya terkait konten-konten yang misalnya kayak tadi pornografi di sosial media. Kalau kita bahas mungkin pornografi gitu kan, karena kan banyak konten-konten yang mengandung unsur pornografi dan juga banyak kasus-kasus pelecehan seksual gitu. Nah, Iya. kalau menurut Kang Denny nih, maksudnya menurut Kang Denny sebetulnya sejauh mana sih, maksudnya sejauh mana pengaruh hari ini konten-konten itu yang mungkin kadang-kadang juga dianggap orang-orang juga sebenarnya itu bukan pornografi, kadang-kadang juga dianggap Sepele ya. biasa, Cuma kayak gitu misalkan doang. pakai celana pendek Hmm. atau pakai apa tank top, mohon maaf ya. Ya kan kadang-kadang itu menjadi kayak begitu doang, dua aja mesum kan gitu kan. Nah, kan gitu. Nah, sebenarnya konten-konten yang ada di sosial media itu sejauh mana sih pengaruhnya gitu? Sejauh mana ya? Ukurannya apa? Kalau dari kuliah katanya sejauh mana ya? Ya, sejauh mana? Jauh banget ya. Siapa yang ngukur? Siapa yang ngukur? Siapa? Itu kadang orang tuh kena yang namanya lazy mind. Lazy mind tuh malas berpikir ya. Jadi PR orang hari ini tuh Indonesia ya kebanyakan ya, karena sekarang tingkat literasinya itu rendah ya. Jadi lazy mind tuh malas berpikir. Paling jawabannya orang yang malas berpikir tuh kalau timbang gitu doang, itu kan jawaban aman sebenarnya. Sebenarnya malas mikir aja. Jadi apa sih pengaruh sih mau pakai gitu? Nggak ngaruh. Ya selama ente punya syahwat, nggak mungkin itu. Mungkin hari ini aman. Besok ngelihat lagi apa nggak ada? Maksudnya yang nempel fantasi nih. Iya. Emang setan nggak bisikin. Orang ngelihat aurat misalkan. Mungkin biasa. Emang kita ngelihat lagi, ntar mulai ketanam lagi mikirin punya fantasi segala macam. Bahkan penyimpangan seksual itu awalnya juga dari pandangan kan. Makanya Islam itu kan larangannya itu bukan jangan berzina, tapi la taqrabu zina, jangan deketin zina, bukan zinanya aja jalannya aja jangan dideketin apalagi zinanya. Kenapa jangan deketin? Karena kalau udah deket udah pasti zina, itu pasti. Karena kan Rasulullah SAW itu kan bilang jangan berdua-duaan misalkan. Kenapa berdua-duaan itu termasuk pintu ke zina ya? Karena itu nanti ketiganya setan dan pasti. Visioner gitu ya. Pacaran gitu Bang. Ya pacaran juga ya. Kalau misalkan di luar aja mereka berani berduaan, gimana kalau sepi gitu kan. Jadi Islam itu ya tadi Kang Yusuf bilang ya visioner banget. Bukan zina yang dilarang, mendekatnya aja nggak boleh. Dan pintu-pintunya itu salah satunya pandangan kan. Iya, ada yang bahkan perintah untuk menumbuhkan pandangan gitu kan. Apa Qurannya tuh la yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Jadi hendaklah mereka menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya. Nah, apa tuh pandangannya dulu gitu. Urutannya kan pandangan dulu. Urutan pandangan baru nanti ke sikap gitu. Nah, itu Pak. Karena manusia itu kan yang bahaya itu. Kalau udah mandang mikir, Udah mandang ini liar. Kayak gitu. Banyak penyimpangan seksual itu juga awalnya kan dari ngelihat. Karena net kayaknya asik deh, boleh coba ya. Ngeri banget. Jadi memang seberpengaruh banget ya, apalagi di era sekarang yang tadi media sosial itu bukan hanya kita sendiri yang nyari, tapi mereka yang nyari kita. Iya, dulu anak bikin akun Instagram misalkan. Awalnya kan masih bagus, masih pemandangan gunung, Coba misalkan ada senam ya, kita ngeklik ya, sekali ngeklik, itu algoritma langsung ngarahin kita. Jadi bukan kita yang nyari. Tawa, jadi menawarkan gitu. Jadi makanya hati-hati kalau udah itu. Jadi mereka sih bilangnya, apa kita kan tergantung gitunya ente, kalau ente itu sih emang ente nyari kan gitu akhirnya. Iya. Kalau zaman dulu history bisa dihapus, kalau sekarang algoritma cuma bisa dihapus. Tapi ngelihat realita yang ada, apalagi di media sosial kan banyak berita-berita berkaitan dengan kasus pelecehan seksual gitu kan, begal payudara, kemudian ada orang yang iseng bahasanya apa namanya ya naruh kamera di kakinya yang sendalnya itu sendal kayak kodok gitu kan, dimasukin gitu kan. Jadi ketika ada wanita
selipin tuh kakinya tuh, Kerok. ya kan, ke bagian bawahnya ya, Kolomnya. supaya bisa ngeliat atasnya itu kan ya. Maksudnya sampai seperti itu gitu kan. Artinya kan ini Liar terjadi banget. kalau bukan apalagi kan kalau bukan pemahaman dia gitu kan, apa yang dia pikirkan. Karena kan manusia itu kan cenderung melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia pahami, sesuai isi otaknya itu kan. Dan isi otaknya ini kan kalau diisi sama hal-hal yang seperti itu ya wajar aja gitu kan. Makanya kalau ada orang bilang ini otak gua ini mesum gitu kan. Sebenarnya secara tidak langsung memang ketika bahasanya kita udah menikmati doom scrolling tadi gitu kan ya. Kita nikmat, dopamin kita itu makin besar ya kan. Akhirnya lama-kelamaan mau lepas gadget itu susah gitu kan ya. Kemudian yang dilihat itu kemudian masuk ke kepala. Ya akhirnya ketika dihadapkan dengan realita ya memang terjadi juga akhirnya gitu. Jadi bukan karena mereka itu mesum atau enggaknya gitu kan. Itu efek dampak juga termasuknya gitu. Bahkan sampai aneh pernah ngeliat itu, jadi ada bocah SD dia sama temen ceweknya, terus jadi ini kan ada teman-temannya di sekelilingnya gitu kan, dia di sini megang bunga tapi masih SD masalahnya, terus dia ngasih bunga di depan teman-teman, jadi malu gitu sih temen ceweknya ini, jadi aduh, tapi SD gitu loh. Sampai sebegitunya Kang, jadi kayaknya bener-bener berbahaya banget gitu. Tadi juga disebutin sama Kang Rizal kan, sampai ke pelecehan seksual, pemerkosaan, kayaknya bener-bener berbahaya gitu ya. Jadi kalau dengan berbahaya, maksudnya dengan banyak kasus itu nih Kang, kalau menurut Kang Denny kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin gitu melihat kasus yang sudah terjadi gitu di masyarakat gitu? Iya, sistem hari ini kan nggak ngejaga masyarakatnya. Hari ini tuh kita dalam tanda kutip dipaksa jahat. Tapi kalau dibilang dipaksa jahat kan seolah-olah dipaksa, siapa yang maksa? Terlalu Justru ini banget. karena nggak dijaga, karena pembuat kebijakan satu negara itu nggak ngejaga masyarakat dari hal-hal yang negatif. Itu akhirnya maksa itu. Karena gini ya, kita bisa ngelarang orang segala macam. Misalnya bapak ngelarang anaknya, jangan nonton ini, jangan nyalain HP, jangan ini. Tapi kan ekosistemnya nggak ada. Ekosistemnya hari ini rusak. Jadi hari ini tuh nilai-nilai agama, kebaikan itu jadi ranah privasi masing-masing. Dijaga tapi sistem dibuat liar. Sistem dibuat liar. Pornografi yang buka-buka aurat itu nggak dilarang, tapi kita disuruh baik gitu. Kita disuruh baik nih, jaga pandangan. Tapi kalau naik motor misalkan, tapi sistemnya nggak ngejaga itu. Kita ke atas ngelihat ke bawah ngelihat kan Nabrak nabrak ya. Jadi sistem hari ini ya, karena nerapin Islam nggak diterapin, jadi kita tuh nggak kejaga. Padahal nanti pembuat kebijakan itu, kalau sampai misalnya kita berbuat dosa segala macam, apa nggak diminta pertanggungjawaban tuh pembuat kebijakan, atau dalam hal ini pemerintah ya, akan diminta. Jadi pemerintah itu bukan sekedar ngejaga makan hanya rakyatnya, terus bahan bakar BBM-nya, tapi juga akhiratnya juga harus dipikirin. Kalau sampai pemerintah nggak bikin peraturan kayak gitu, kalau akan dijaga. Kalau pemerintah udah bikin peraturan yang ngejaga misalkan agama rakyatnya, terus kehidupan dunia rakyatnya, itu ketika ngadep Allah juga dia punya hujah gitu. Saya belum bikin peraturan kok ya Allah bahwa HP ini gini, terus yang porno diblokir sama Kementerian Info gitu ya, segala macam. Kominfo atau Komdigi gitu ya. Kalau udah dibuat, tapi rakyatnya masih ada yang begitu, mereka tuh udah barok gitu, udah berlepas tangan, tapi udah berusaha. Pemerintah tuh nggak akan kena itu lagi tuntutan di sama Allah dari akhirat. Lu karena mikirnya udah nggak akhirat, agama tuh jadi sekuler gitu ya, ada fasludinanil hayah, ada pemisahan agama dari kehidupan. Akhirnya ya kita akhirnya ngejaga masing-masing. Iya. Gitu. Ya, contohnya dari keluarga udah bagus didikannya, datang keluarnya jelek gitu kan. Jadi serba agak sulit juga gitu, agak dilema gitu kondisi buat sekarang. Karena emang salah satunya sistemnya yang memisahkan antara tadi agama dan juga kadang yang udah dididik sedemikian rupa gitu kan dengan pembakaran ilmu agama, contohnya anak pesantren. Di pesantren oke gitu kan, terjaga gitu kan, karena kan katanya pesantren kan menjaga penjara suci gitu kan. Penjara suci Bahasanya penjara suci. Jadi sekarang maknawi ya. Iya, jadi dosanya itu ya nggak banyak banget gitu kan, daripada yang di luar ya kan.
artinya yang sudah dibekali ilmu atau pemahaman agama saja setelah keluar dari santet ternyata berasa hampa gitu kan ketika bertemu dengan realita. Lah kok ini begini gitu kan. Final bosnya seperti itu. Iya, akhirnya serem. seiring berjalannya waktu yang tadinya sudah ditanam hingga buahnya itu manis ternyata busuk lagi ketika di luar gitu kan karena terkontaminasi dengan realita kehidupan yang rusak gitu. Nah itu menarik itu. Kemarin juga ada pertanyaan begini ya, terkait tadi ya sistem penjaga itu ya. Jadi ada pertanyaan gini, Pak, nanti kan Islam itu akan bisa menang lawan Yahudi. Kita nih orang Yahudi dibantai. Kita umat Islam itu akan menang kalau sholat subuhnya itu sama banyak seperti sholat Jumat. Soalnya balik tanya, kalau gitu gimana caranya supaya kayak gitu? Mereka bingung, nggak tahu sampai mana. Ya, anak bilang coba tuh belajar di pesantren. Di pesantren itu kenapa dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kok penuh masjidnya? Kenapa? Karena ada sistem yang dijaga. Ada kiai yang ngejaga, ada ustadz-ustadz yang bertugas, ada kepala, ada polisi syariah yang bangunin santri kalau. Jadi maksa gitu, maksa untuk ke surga gitu, bagus. Itu sistem. Nah, hari ini pemerintah bikin sistem gitu enggak. Ente nggak puasa nggak ada yang ngomelin. Makan di pinggir jalan emang ada itu yang menegur, kan nggak ada. Kalau kita yang negur kan ribut. Kenapa? Karena nggak dijaga sama pemerintah. Harusnya punya kekuatan itu ranah negara yang tertibin itu harusnya. Tapi hari ini karena negara nggak ngejaga itu, jadi kita dibuat ya masing-masing deh cuek-cuekan. Nah itu kan akhirnya kalau begitu nanti barokah kagak negara tuh kan. Terus udah gitu juga yang mau bilangin juga harus akhirnya takut mau dakwah. Kan jadi si malakama ya. Kenapa? Karena sistem Islamnya tadi meterami. Jadi emang ekosistem masyarakat itu penting ya untuk dibangun. Iya penting banget karena percuma kalau misalkan nggak percuma ya maksudnya ada usaha ya. Tapi akan jadi dalam tanda kutip akan zong lagi tadi yang kita bilang ntar baunya busuk di luar. Iya soalnya ekosistemnya nggak ngedukung. Berarti support sistemnya nggak ngedukung. Misalkan kan ada istilah tulang punggung tuh backbone system tuh keluarga orang tua yang ngejaga. Di luar kalau sudah keluar rumah atau ada support system dari masyarakat dari masyarakat. Kenapa karena untuk menerusin gitu. Misalkan masyarakat ini sholat berjamaah semua di kampung nih, ada yang nggak sholat kan pasti akan malu sendiri. Akhirnya kepaksa kan keikut. Awalnya kepaksa nggak karena Allah sholatnya, tapi lama-kelamaan kalau dipaksa kan jadi habit. Akhirnya dia karena Allah mulai. Nah itu kan bagus ekosistemnya. Hari ini pun gitu, kita nih dari pesantren lurus aja, inosen mukanya, kayak kan tanpa buka tambah polos. Nah lama-lama keluar, kenal ke kafe, kenal cewek, lama-lama berubah. Nongkrong. Ya, ekosistemnya maksanya maksa halus, ya kayak gitu. Karena suul adab itu, yang jelek-jelek itu lebih gampang orang tuh lebih gampang itu dibanding yang baik-baik. Lebih cepet ya, lebih cepet terpapar gitu ya. Iya. Gitu. Terakhir nih Kang, karena Kayak sidang skripsi kita tanya. Menginterogasi. Karena kan istimewa. Tanya-tanya. ya terakhir nih Kang Denny ya, maksudnya karena ini waktu mungkin udah memasuki sesi akhir gitu kan. Cepet banget ya. Ya nggak berasa Kang ya. Mungkin apa ya? Kan tadi udah diberikan solusinya, berarti kita butuh dengan adanya ekosistem di masyarakat itu Kang ya. Dari pemerintah untuk menjaga masyarakat itu ya kan, baik itu mungkin membuat kebijakan mungkin terkait sosial media, pembatasan mungkin dari segi umur, dari dari si penggunanya ataupun dari segi konten-kontennya gitu kan. Nah, tapi di samping itu nih Kang, mungkin Kang Denny bisa ngasih nasihat gitu buat sobat jebret di luar sana, mungkin yang baik yang umurnya muda maupun tua maupun yang masih kecil gitu kan, terkait mungkin penjagaan gitu agar bisa membatasi diri dari hal-hal yang mungkin nggak baik gitulah dalam dunia sosial media ini gitu. Ini closing satunya. Ya, itu jadi gitu kan. Pengen dengerin nih. Jadi kita itu bukan musuh teknologi, kita itu bukan musuh gadget ya. Kita itu adalah musuh ketika teknologi atau gadget itu menjadi tuan. Maksudnya menjadi tuan dan kita jadi budaknya. Nah itu. Dan Islam pun hadir bukan untuk anti modernisasi ya. Islam itu nggak anti modernitas. Kalau kita tarik ke belakang itu banyak penemuan-penemuan Muslim itu justru jadi rujukan para ilmuwan Barat yang hari ini mereka maju. Jadi agama itu Islam itu
bukan melarang modernitas atau teknologi, tapi ketika modernitas itu udah keluar jalurnya, nah agama itu yang menjaga itu supaya tetap pada rule-nya. Misalkan teknologi hari ini misalkan untuk mempermudah pekerjaan orang, tapi bukan untuk apa di luar hal itu gitu, di luar inovasi segala macam. Sekarang kan teknologi dipakai buat hal-hal yang misalkan kayak buka aurat, nah itu udah di luar konteks Ya. teknologi. Teknologi itu tujuannya bukan itu, untuk mempermudah gitu. Kayak misalkan begini, kita mau sholat ya, kita mau sholat, kan teknologi itu harus ada, harus punya. Misalkan kalau kita tinggalnya di bukan dekat laut, bukan dekat sungai, kan harus ada teknologi pengeboran air, ya. Terus kita sholat harus tutup aurat, harus ada teknologi dong buat bikin baju, buat bikin kapas jadi benang, terus benang jadi kain, kain jadi baju, itu kan pakai teknologi. Jadi bayangkan dari sholat aja, Islam itu udah mendorong adanya teknologi. Iya. Nah, tapi teknologi itu akan dibatasi atau diingatkan sama Islam ketika dia udah keluar jalur fungsinya. Iya. Jadi kita nggak anti modernitas, kan dia bilang kolot ente, agama begini, enggak, justru antum kurang baca sejarah, mainnya kurang jauh, ya kayak gitu. Jadi ingat ya, kita bukan musuh teknologi, bukan musuh gadget, tapi ketika gadget atau teknologi jadi tuan dan kita dikendalikan sama dia, nah itu udah mulai bahaya. Jadi Islam itu justru menjaga itu. Ya, itu mungkin. Oke, siap. Jadi gitu guys, pesan dari Kang Denny ya. Terima kasih buat Kang Denny untuk bisa hadir di malam ini bersama kita semua. Sekian dari kami. Mungkin barangkali Sobat Jebret ada komentar, silahkan komen di bawah, atau mungkin ide atau mungkin tanggapan dari pembahasan kita di malam hari ini. Kami terbuka untuk diskusi. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, Jebret.